Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Yaps, hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Di mana pada masa pemerintah Raja Talut, Nabi Daud alaihissalam hanyalah seorang prajurit biasa yang berperang ketika ia memerintah. Pada saat itu, Raja Talut mengumumkan sebuah konteks untuk membunuh musuhnya yaitu Jalut. Nabi Daud alaihissalam menerima tantangan itu dan berani maju melawan Jalut. Semua orang terkejut. 2 orang saudara perempuannya yang juga tentara ditolak keras, di mana Jalut yang terkenal lebih besar dan kuat pasti mengalahkan Nabi Daud alaihissalam dengan mudah. Pada akhirnya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut di medan perang. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain saat itu, tapi jika Tuhan berkehendak, semuanya mudah. Dan juga Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat rendah hati. Sesaat setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut, dia dibesarkan oleh banyak orang. Namun, justru hal itu membuatnya tidak nyaman. Dia merasa bahwa dia tidak hebat, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Daud melakukan sesuatu dengan ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dirinya ingin pujian dari orang-orang, bukan juga untuk mengejar kekayaan. Dia bahkan pergi ke gunung untuk menghindari orang. Dia berdoa dan berdoa dalam hati kepada Tuhan. Keberaniannya melawan Jalut hanya karena ingin melawan keburukan. Tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika ia berzikir dalam diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur seperti ayat berikut. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang dimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55, yang artinya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami mengarahkan Zabur kepada Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah nabi yang memiliki harta yang begitu banyak. Ia menikahi putri Talut dan menjadi raja terbesar saat itu. Hal ini tidak lantas melemahkan semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam sangat memahami bahwa kekayaan hanyalah titipan. Ini adalah contoh dari keteladanan seorang Nabi Daud alaihissalam yang memberi pelajaran bagaimana kita harus bersikap. Jangan sampai jerih payah mengumpulkan kekayaan membuat kita lupa kepada Sang Pencipta dan lalai beribadah kepadanya. Meski sudah menjadi raja, ia tetap bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Nabi Daud menjual perlengkapan senjata yang dibuatnya. Allah memberikan mukjizat berupa kemampuan untuk melunakkan besi. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah raja yang bijaksana dan adil, di mana Nabi Daud adalah seorang nabi yang dikaruniai Allah kebijaksanaan, kemampuannya bersikap adil dan bijaksana. Patut kita teladani, dia bisa mengatasi masalah rakyatnya. Nabi Daud alaihissalam memiliki tutur kata yang sopan dan suara yang lembut, di mana kata-katanya juga bisa melembutkan hati sekeras batu. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan sebuah syair yang beliau ucapkan tentang perkataannya.
Baik, itulah materi singkat tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.